Kasus peretasan akun YouTube resmi milik DPR RI masih diselidiki. Penyelidikan dilakukan oleh tim CSIRT atau Computer Security Incident Response Team. Selain memblokir akun YouTube resmi milik DPR, polisi juga telusuri alamat IP peretas. Tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut beserta stakeholder siber. Dalam hal ini dari BSSN dan juga dari Kominfo. Sementara itu, akun resmi YouTube DPR kini telah pulih kembali seperti sedia kala. DPR sempat menghubungi Google Indonesia untuk memulihkan akun YouTube-nya. Pihak YouTube telah mengerahkan tim khusus untuk selidiki akun DPR RI yang disusupi oleh hacker. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara menyebut peretasan akun YouTube DPR RI terindikasi datang dari malware dan hack. Mereka juga mendeteksi lokasi IP address pelaku. Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan One on One bersama saya, Fazilah Khairunisa. Pemirsa, sejak beberapa tahun terakhir, rentetan kasus kebocoran data hingga peretasan akun pemerintah terjadi di Indonesia. Apa yang salah? Apakah pengawasannya yang kurang atau sistem cyber kita yang masih lemah? Sejumlah pakar keamanan cyber mengatakan bahwa soal peretasan yang terjadi ini juga adalah soal masalah security awareness. Dan untuk membahasnya lebih jauh seperti apa sebenarnya permasalahan yang terjadi dalam dunia cyber Indonesia, kita telah bersama dengan Kepala Badan Cyber dan Sandi Nasional, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Halo Pak, selamat malam, apa kabar Pak Hinsa? Selamat malam Mbak Jila dan selamat malam seluruh pemirsa Sindo News TV yang berbahagia dimanapun berada. Baik, sehat selalu ya Pak ya. Pak, ini kita ngomongin soal peretasan gitu ya. Yang paling dekat kasus DPR, akun YouTube-nya DPR RI yang diretas oleh pelaku judi online gitu. Dan dalam hal ini bagaimana tindakan yang dilakukan BSSN kemarin untuk mengatasi permasalahan peretasan akun ini Pak? Ya, baik Mbak Jila. Pemirsa yang saya hormati, saya ingin menjelaskan secara umum dulu ya. Kita sekarang berada di era dunia siber atau ruang siber, di mana diartikan bahwa ruang siber itu adalah spektrum elektromagnetik yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi dan internet. Dia membentuk domain baru atau dunia baru, hampir sama dengan dunia nyata sebenarnya. Di dunia itu kan selalu ada peluang kesejahteraan, tapi sebaliknya juga ada ancaman. Nah, BSSN mempunyai tugas pokok untuk bagaimana kita mengatasi ancaman. Nah, ancaman di ruang siber itu tidak dikategorikan sebagai ancaman militer atau non-militer, tapi ancaman hibrid, yaitu di situ bisa terjadi kontrol informasi, spionase dan sabotase. Nah, sifat serangan di ruang siber itu kita kategorikan dua sifatnya. Sifat pertama adalah bersifat teknikal. Jadi yang diserang itu adalah sistem itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah serangan yang bersifat sosial. Yang diserang adalah manusia atau diistilahkan dengan persona yang tentu mempunyai identitas sendiri di ruang siber itu. Namun di ruang siber itu juga kan sebenarnya manusia itu bisa menggunakan identitas palsu. Nah, inilah makanya sering terjadi tindakan-tindakan penipuan kriminal melalui dan di ruang siber. Nah, bicara tadi masalah insiden ya yang terjadi ya, sesuai pertanyaan tadi di DPR, sebenarnya kalau insiden ini bisa terjadi di mana-mana. Karena ada prinsipnya di ruang siber itu tidak ada sebenarnya jaminan 100% bahwa sistem saya aman.
Karena apa? Teknologi ini kan berkembang terus. Kemudian juga pihak-pihak penyerang atau hacker-hacker ini kan juga belajar terus mengikuti perkembangan. Terus, gitu ya? Nah, jadi artinya memang kita yang mempunyai sistem ini yang harus selalu berupaya mengupdate sistem kita, sistem keamanan kita. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin kejadian itu tentu juga akan kita lihat dari sisi 3 hal. Sumber daya manusia, kemudian tata kelolanya, dan teknologi yang digunakan. Jadi ketika terjadi suatu insiden di suatu sistem elektronik, ini yang menjadi dasar penilaian kita. Bagaimana sumber daya manusianya, apakah sudah mempunyai keterampilan atau keahlian, kemudian tata kelolanya sudah bagus, atau teknologi yang digunakan, karena teknologi ini kan berkembang cepat. Apakah dia masih menggunakan teknologi yang lama, sehingga itulah muncul kelemahan-kelemahan, kerawanan-kerawanan, timbulnya celah-celah di mana akan bisa masuk si penyerang. Kira-kira gitu Mbak gambarannya. Jadi yang kemarin yang terjadi itu kita lihat ya itu adalah bersifat teknikal. Teknikal dan sehingga ada celah, kemudian bisa masuk ke akunnya mereka, sehingga terjadilah kejadian kemarin. Berarti kalau ngomongin teknikal bisa jadi dari security awareness-nya juga ya Pak, ya, pengelola akunnya itu bisa jadi juga nggak sih Pak? Betul, jadi itu yang saya katakan tadi, 3 hal itu ya. Jadi apakah pengelolanya itu memang sudah mempunyai keterampilan, jangan hanya awareness-nya saja, tapi juga dia sebagai pengelola akun, dia harus mengerti secara teknis ya, apakah keamanannya terutama, apakah ada celah, jangan sampai ada celah masuknya tadi serangan yang bersifat teknikal yang terlalu kan misalnya malware itu masuk sehingga bisa terjadi kebocoran data, bisa terjadi penyanderaan atau sabotase atau merusak sistem daripada sistem elektronik yang ada. Nah, berarti ini adminnya nggak boleh admin sembarangan nih Pak ya, adminnya harus admin yang canggih gitu ya, biar bisa ngelawan si hacker-hacker itu. Tapi kalau misalnya kemarin yang kasus DPR, BSSN kan juga ikut ambil alih untuk menyelesaikan gitu ya Pak ya, bersama dengan Menkominfo dan juga polisi gitu. Evaluasi apa Pak yang hasilnya dari kemarin? Sebenarnya pemerintah dalam hal ini sudah mempunyai program bagaimana kita untuk mengamankan sistem elektronik yang ada di masing-masing kementerian lembaga. Dan sudah menjadi sebuah program prioritas di Bappenas untuk program prioritas nasional kita tahun 2020 sampai 2024 kita harus membangun 131 Security Incident Response Team. Ini kira-kira inilah pasukan ya, pasukan pengaman sistem elektronik di masing-masing lembaga. Nah, jadi kemarin itu kejadian pagi hari ya, kemudian kita sudah membentuk tim CISET di DPR RI. Dan mereka begitu ada serangan itu sekitar jam 5, mereka juga langsung menginformasikan, berkomunikasi dengan Nasional CISET yang ada di Ragunan, di BSSN, untuk membantu. Maka tim kita ke sana dan bersama-sama dengan mereka mengatasi insiden yang terjadi. Ada langkah-langkah, ada prosedur bagaimana mengatasi sebuah insiden. Itu mereka lakukan. Maka kemarin relatif cepat sebenarnya. Jam 5 kejadian, sekitar jam 9, jam 10 malam, itu sudah bisa kita kembalikan akunnya DPR tersebut. Berarti udah tahu dong Pak, siapa peretasnya, siapa hackernya ini sebenarnya udah tahu Pak? Untuk mengetahui itu kan tentu perlu waktu dan penelusuran lebih teknis. Yang kita utamakan adalah bagaimana sistem segera pulih dan berfungsi. Itu yang utama. Dan mencegah jangan sampai terjadi melebar ataupun berpengaruh terhadap sistem-sistem yang lain. Karena apa? Untuk menemukan nanti siapa pelakunya, siapa ini, itu butuh waktu yang panjang biasanya, dan membutuhkan juga hasil dari
penelusuran yang akan dilakukan tindak lanjutnya. Baik, berarti sebenarnya kalau dari sistem, berarti sistem cyber keamanan kita sebenarnya udah oke ya Pak ya, dari segi alat-alat dan segala macam ya, udah bisa dibilang canggih belum Pak? Maksudnya udah bisa dibilang bahwa ya kita udah kuat lah gitu Indonesia. Saya tidak berani mengatakan sudah kuat ya. Seperti prinsip yang tadi saya katakan, ada rumusnya ya. Semakin banyak kita menggunakan digitalisasi sebenarnya, atau tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, itu paralel dengan risiko dan munculnya ancaman. Jadi tentu saya katakan tadi, tidak ada di dunia ini yang bisa mendeklar saya aman dan sebagainya. Kita lihat negara-negara besar itu beberapa kejadian serangan, bukan hanya insiden, bahkan serangan yang bisa menimbulkan krisis. Jadi yang penting adalah memang perlu kita membangun 3 hal. Sumber daya manusia di Indonesia itu perlu kita tingkatkan, khusus di bidang cyber security. Ahli-ahli komputer sudah banyak, Mbak. Tapi yang atau saya katakanlah tentaranya gitu ya. Kalau kita kan ada TNI-nya. TNI-nya di ruang siber itu perlu kita perkuat. Kemudian kesadaran masyarakat, kesadaran keamanan masyarakat terhadap sistem elektronik yang digunakan. Jadi jangan kita hanya menikmati kemudahan-kemudahan yang didapat dari sistem elektronik. Apakah itu misalnya handphone dan smartphone dan sebagainya, tapi juga harus berpikir di balik itu, di samping kita menggunakannya, ada peluang ancaman yang bisa terjadi setiap saat. Nah, kesadaran inilah yang juga perlu kita bangun. Jadi demikian juga teknologi. Teknologi secara umum juga kita masih lemah. Teknologi kita ini rata-rata kan juga masih dari luar. Nah, ini pemerintah terus berupaya tentunya melalui riset-riset yang dilaksanakan, kemudian industri-industri, kita dorong industri di bidang digital ini di dalam negeri ini bisa berkembang. Itu yang sebenarnya yang kondisinya yang kita hadapi. Berarti besar banget ya Pak tantangan, PR banget ya untuk hadapin serangan-serangan cyber ini Pak. Seberapa sulit sih kalau menurut BSSN sendiri melihat atau tantangannya gitu untuk hacker-hacker yang rese-rese ini? Jadi kalau saya melihatnya begini Mbak, sekarang itu kalau kita lihat ya, ada dunia baru selain dunia darat, laut, dan udara. Kita beradaptasi dalam kehidupan di dunia nyata ini, di darat, laut, udara ya, ini kan sudah ribuan tahun manusia ini beradaptasi sehingga muncul ada nilai-nilai ya. Kita khususnya di Indonesia ini kan relatif ya, puluhan tahun lah ya, internet ataupun siber ini, digital ini meningkat seperti sekarang ini. Jadi memang kita masih dalam proses ya, saya katakan proses peralihan atau proses penyesuaian. Tapi saya yakin manusia ini kan kelebihannya dari makhluk lain itu adalah kemampuannya beradaptasi. Nah ini yang Mbak sampaikan tadi, kita perlu diberikan kesadaran keamanan, dan ini butuh waktu dan ini butuh kerja keras semua pihak. Tidak bisa ini diserahkan di hanya satu lembaga. Makanya di dalam strategi keamanan siber nasional kita juga ini keamanan di ruang siber harus juga bersifat semesta. Tidak bisa hanya diserahkan ke satu pihak. Jadi tantangannya ini tentu tantangan kita bersama. Kira-kira gitulah gambarannya situasi keamanan di ruang siber. Jadi harus bersama-sama untuk membangun bekerja sama untuk melindungi Indonesia ini gitu ya. Baik, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, One on One akan kembali usai jeda berikut ini. Salah satu fokus Menkominfo Budi Aristiadi adalah memberantas judi online yang tengah marak di Indonesia. Pemblokiran terhadap lebih dari 800.000 situs judi online sejak tahun 2018 hingga 2023 telah dilakukan. Sejak Juli 2023, Kemenkominfo telah memblokir hampir 12.000 konten perjudian online. Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses
atau take down terhadap 846.047 konten perjudian online. Bahkan dalam seminggu terakhir, sejak 13 sampai 19 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online. Selain itu, Kominfo juga bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN untuk mengatasi situs judi online yang semakin marak di Indonesia. Jadi terkait dengan situs-situs pemerintah saat ini sudah ada 5.000 yang kita tanganin, dan ini kita bekerja sama dengan BSSN memastikan situs-situs pemerintah ini tidak rentan untuk disusupi. Ya, jadi nanti ada ketentuan. Jadi sebelum situs-situs pemerintah itu diupload ataupun dipublikasikan, itu harus lolos dulu tes dari BSSN. Kemenkominfo juga terus melakukan pemantauan dan pemutusan akses terhadap segala bentuk penyebaran konten perjudian online serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Adapun Budi juga mengimbau agar masyarakat dapat secara konsisten mendukung kerja Kominfo terkait pelaporan konten perjudian online. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan One on One bersama saya Fazilah Khairunisa dan juga Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Pak Hinsa, kita masih membahas ini soal peretasan dan juga ini yang menarik kemarin kan kalau di akunnya DPR RI soal perjudian nih Pak, akun dan masyarakat ini diresahkan dengan maraknya kasus pembajakan situs yang dijadikan halaman judi online. Apa yang telah dilakukan oleh pihak BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara terkait dengan hal ini? Ini kan sebenarnya penyakit sosial masyarakat ya secara umum. Di dunia nyata juga masalah judi sebenarnya banyak ya. Tapi sudah ada aturan-aturan, regulasi-regulasi bagaimana kita supaya masalah perjudian di dunia nyata ini secara umum bisa dikendalikan atau bisa dikontrol atau bisa dikurangi gitu ya. Nah, di ruang siber ini memang saya katakan tadi juga lebih mudah untuk melaksanakan perjudian ini ya. Dari rumah pun dia bisa main judi, kan gitu. Di kamarnya sendiri juga dia bisa main judi. Ini masalah. Ini yang saya katakan tadi, kemampuan kita beradaptasi dengan dunia baru ini di ruang siber ini. Nah, tentu ini sebenarnya masalah perjudian ini sangat tergantung kepada lapisan. Kalau di ruang siber tadi kan saya katakan ada 3 lapisan manusianya sebenarnya. Bagaimanapun masalah judi ini kan masalah moral, masalah jiwa manusia ya. Dari bagaimana dia dididik, tentu nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, peraturan perundang-undangan ini yang menjadi patokan bagaimana supaya di ruang siber itu jangan melakukan atau jangan memanfaatkan ruang siber untuk perjudian ya itu. Nah, kita sekarang marak ya, apalagi kemarin-kemarin ini masalah perjudian. Tentu BSSN bersama-sama dengan kementerian lain, Keminfo dengan Kepolisian Republik Indonesia, kita berkolaborasi, saling membantu bagaimana untuk bisa mencegah. BSSN sendiri ada langkah-langkah yang dilakukan. Tadi kan Mbak sudah melihat ruang monitoring siber yang ada di BSSN. Dari situ kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi tentang sistem-sistem di kementerian. Ini kan banyak sekali kemarin di sistem elektronik kementerian itu disusupin. Nah, kita melakukan deteksi judi online ini melalui perangkat monitoring. Kemudian kita di situ kan memonitoring tadi 24 jam ya. Kemudian non-stop tuh Pak ya, 24 jam. 24 jam itu, dan termasuk masalah judi online itu. Dan di situ kan akan terlihat indikasi ini sistem yang mau disusupin ya. Kita memberikan notifikasi, kita memberikan peringatan, kalian punya sistem itu ada indikasinya disusupin. Atau kita juga melakukan pengujian keamanan
yang disebut dengan IT Security Assessment ITSA kepada sistem elektronik. Terutama di situ jangan sampai ada celah dari sistem itu yang untuk bisa disusupin, ya. Kemudian juga kita memberikan rekomendasi keamanan kepada mereka agar terhindar dari kasus pembajakan situs, ya, untuk judi online. Berupa BSSN juga mengeluarkan panduan-panduan yang dapat dilihat. Jadi bisa dilihat di website bssn.go.id sebenarnya bagaimana kita supaya jangan sampai judi online ini menyasar ke sistem elektronik kita. Tapi yang paling utama itu adalah manusia itu juga sebenarnya, ya. Manusia yang janganlah kita bagaimanapun judi, ya. Orang judi kan dari sisi nilai agama kan sebenarnya itu dilarang, ya. Jadi ya kembali ke sana, ya. Tapi itulah peran kita, BSSN bekerja sama dengan kementerian lembaga yang terkait, ikut kita mau membantu mencegah terjadinya penggunaan aplikasi-aplikasi atau pemanfaatan sistem elektronik yang ada supaya jangan digunakan sebagai seperti kasus-kasus yang terjadi, ya. Kira-kira gitu. Berarti bentuk kerjasamanya apakah juga penutupan akun situs-situs judi online ini, begitu kayak misalnya kalau kayak di film-film gitu ya Pak, ya, pas buka situs judi online terus ada pop-up muncul kayak warning atau apa, nggak bisa diakses atau seperti apa? Oh, jadi kita sebenarnya ini sangat erat kaitannya dengan Keminfo dan kepolisian. Karena Keminfo mereka punya fungsi untuk melakukan take down. Jadi dari kita berikan beberapa data, ya, daftar, silakan untuk tentunya mereka yang take down. Kemudian nanti kaitannya dengan kepolisian juga kita sampaikan juga. Jadi bentuk kolaborasinya di situ, karena ini kan kaitannya sebenarnya lebih pada masalah sosial, ya. Tapi yang bersifat teknikalnya itu kita bantu untuk bisa diatasi. Oh, berarti dalam hal ini Badan Cyber dan Sandi Negara hanya memberikan rekomendasi dan data-data begitu ya Pak, ya. Jadi nanti penindakannya ada di kepolisian dan juga Kemenkominfo begitu. Ya, disitulah pentingnya kolaborasi kerjasama kita dengan kementerian terkait. Oke, berarti ini kan lagi lagi gencar-gencarnya gitu ya Pak, ya. Pemerintah juga mengkampanyekan bahwa lagi perang nih melawan judi online begitu. Apa yang satu hal yang paling pasti dari kerjasama ini untuk memerangi judi online? Selain tadi memang masalah yang Bapak sampaikan juga sebenarnya masalahnya masalah sosial begitu dari sumber daya manusianya. Ya, itu yang saya sampaikan tadi Mbak. Yang realnya itu karena kita memiliki National Security Operation Center yang memonitor traffic dan bisa memonitor anomali-anomali kemungkinan sistem elektronik dari masing-masing lembaga itu akan disusupin. Kita memberikan daftar-daftar nama atau daftar-daftar alamat ke Keminfo dan untuk mereka tindak lanjuti. Baik, berarti dari mitigasinya gitu ya Pak, ya? Iya. Nah, ini kayaknya kalau ada kolaborasinya ini akan lebih lebih serius gitu ya dalam menangani judi online ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena One on One akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kemajuan teknologi, hacker selalu punya cara untuk memangsa korbannya. Metode serangan yang dilancarkan hacker pun semakin beragam, sehingga penting untuk mengetahui tips agar terhindar dari kerugian. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa membuat seseorang terlindungi dari serangan cyber. Tips ini bahkan bisa dilakukan oleh awam sekalipun. Steven Schurman, selaku pemimpin keamanan cyber global Palo Alto Networks, mengatakan cara paling mudah untuk menghindari serangan cyber adalah tidak asal mengklik tautan yang dibagikan.
Dan berikut ini sejumlah tips yang mungkin bisa Anda terapkan mulai dari sekarang. Antara lain, yang pertama, berpikir sebelum mengklik. Jangan pernah mengklik tautan yang disematkan di dalam email, terutama jika keaslian pengirim diragukan. Kedua, hati-hati dengan taktik menakut-nakuti, seperti mengancam untuk menonaktifkan akun atau menunda layanan, hingga informasi baru atau yang diperbarui diberikan. Ketiga, abaikan email yang terlihat tidak asli. Email palsu biasanya dipersonalisasi dan ditujukan langsung ke individu. Sementara email asli dan otentik dari sebuah organisasi biasanya akan merujuk detail spesifik dari transaksi atau akun tertentu. Keempat, langsung cek ke sumber aslinya. Selalu waspada terhadap email atau SMS yang meminta informasi rahasia, terutama permintaan yang memanfaatkan formulir yang disematkan atau tautan yang diberikan untuk akses ke situs yang tidak dikenal. Kelima, tingkatkan upaya keamanan. Blokir sejak dini potensi serangan agar tidak memasuki jaringan dengan pendekatan platform otomatis, pencegahan tahap awal terhadap keamanan cyber. Meningkatkan fokus terhadap otomatisasi proses keamanan cyber yang sudah dijalankan memang sangat penting. Tujuannya adalah untuk memupuk ketangguhan dan tingkat keyakinan untuk menghadapi serangan cyber. Terima kasih Anda masih menyaksikan One on One bersama saya Fazilah Khairunisa dan masih bersama dengan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Pak Hinsa, kita balik lagi bahas masih soal dunia cyber kita ya Pak ya. Ini perlu adanya penguatan peran Badan Cyber dan Sandi Negara dalam penindakan tindak pidana di bidang telekomunikasi, informasi dan juga komunikasi. Mohon dijelaskan nih Pak soal ini, gimana nih maksudnya penindakan ini? BSSN dibentuk tahun 2017. Ketika itu pembentukannya digabungkan dari 3 lembaga sebenarnya, yaitu Lembaga Sandi Negara yang sudah ada, kemudian 1 Direktorat Keamanan Informasi yang ada di Keminfo, dengan ID-CIRTI, Indonesia Security Incident Response Team on Internet Structure. Inilah yang menjadi Badan Siber dan Sandi Negara sekarang ini. Jadi tugas dan fungsi penyidikan dan penindakan di bidang tindak pidana TIK itu sudah ada dulu menjadi tugas dan fungsi di Direktorat Keamanan Informasi Keminfo. Nah, ketika mereka bergabung dengan kita menjadi BSSN, tentu tugas ini kan sebenarnya sudah dibawa, sudah menjadi tugasnya BSSN. Namun ketika itu kan ada kaitannya dengan undang-undang, ya, Undang-Undang ITE yang ketika itu tidak menyebutkan karena memang belum ada BSSN. Ya. Nah, sekarang kan sedang terjadi revisi nih. Kita menyampaikan bahwa tugas penyidikan ini sebenarnya adalah tugasnya BSSN yang dibawa dari Direktorat Keamanan Informasi dari Keminfo ketika itu. Namun selama ini tidak bisa kita laksanakan karena terbentur dengan peraturan perundang-undangan, karena Undang-Undang ITE itu belum dirubah. Waktu itu ada 1 pasal yang menyebutkan bahwa yang melaksanakan itu adalah Direktorat Keamanan Informasi yang ada di Keminfo. Nah, inilah yang kita sampaikan ke DPR untuk bisa disesuaikan. Kan sekarang sudah ada BSSN. Ya, dituliskanlah di situ BSSN, kira-kira gitu ya. Sehingga kita lebih leluasa atau lebih fleksibel di dalam melaksanakan tugas penyidikan ini. Karena apa? Lihat dari sisi kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas ini. BSSN itu memiliki politeknik siber yang memang anak-anak itu, mahasiswanya itu dididik khusus untuk masalah cyber security. Jadi kemampuan itu ada, kemampuan sumber daya manusianya untuk melaksanakan tugas penyidikan ini. Dan tentunya juga
sarana prasarana di BSSN, kita sudah punya lab forensik digital, kita juga miliki, sehingga memang kita bisa melaksanakan. Ya, tapi yang saya katakan tadi dari sisi peraturan perundang-undangan ini kan belum menyesuaikan karena masih ya, ini yang kita minta sebenarnya coba supaya disesuaikan saja, bukan minta, karena memang tugas itu dari dulu sudah ada tapi belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terbentur dengan aturan perundang-undangan yang di atasnya. Kira-kira demikian, Mbak. Sebenarnya kaitannya kenapa kita minta supaya di dalam revisi ini juga itu dimasukkan. Baik, tapi prosesnya sejauh mana Pak? Masih digodok nih, berarti atau untuk ya, mudah-mudahan sekarang masih sudah tahap-tahap akhir ya di DPR. Ya, kita lihat nanti. Saya kira teman-teman di DPR juga secara umum ya, dan Keminfo juga semuanya paham. Oh, ini memang tugas yang selama ini sudah bawaan atau sudah menjadi tugas dan fungsi BSSN. Ya, harusnya BSSN yang bertindak begitu ya. Terus dan gini Mbak, satu lagi. Jadi apapun hasilnya sebenarnya dari penyidikan ini, ini kan penegakan hukumnya tetap juga akan kita serahkan ke polisi. Jadi kolaborasi lagi. Jadi ini sebenarnya untuk bisa kita lebih efektif mengamankan atau melakukan penyidikan ini dan penindakan ini, tentunya kolaborasi lagi, kembali lagi ke kolaborasi. Penegakan hukum tetap di teman-teman kejaksaan dan kepolisian Republik Indonesia, kehakiman dan sebagainya. Jadi kita sifatnya membantu sebenarnya. Berarti yang akhirnya semuanya tentu untuk kepentingan bangsa dan negara, kira-kira gitu. Berarti juga kita akan kolaborasi lagi gitu ya Pak ya. Berarti selama ini gimana Pak yang dilakukan oleh BSSN dalam menangani insiden cyber dan pemeriksaan digital gitu ya pada suatu sistem elektronik, sedangkan kan BSSN ini belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Ya, jadi saya katakan tadi kita memiliki kemampuan sumber daya manusia, kemudian kita juga bertugas mengkoordinasikan semua komputer security incident response team yang kita bangun di masing-masing kementerian dan lembaga. Dan kita memiliki National Security Operation Center untuk memonitor, mendeteksi, mengidentifikasi secara rutin apa yang terjadi di ruang siber ini. Saya kira ini sangat mendukung untuk kita bisa melaksanakan atau memberikan dukungan penyidikan ini. Jadi selama ini sebatas itu yang bisa kita berikan, bekerja sama, tapi untuk lebih dalam, untuk katakanlah untuk mencari bukti sampai itu menjadi barang bukti di pengadilan, tentu kita terbatas. Nah, kalau ada undang-undang ini tentu akan lebih maksimal. Ya. Nanti kita tunggu nanti hasil revisi undang-undangnya gitu ya Pak, akan lebih ibaratnya leluasa BSSN dalam bertindak yang pasti untuk keamanan cyber ini gitu. Baik, kalau kita kan ngebahas nih Pak ya soal keamanan cyber. Tadi Bapak juga menjelaskan bahwa ada 3 faktor gitu ya, teknologi diantaranya teknologi, tata kelola sama sumber daya manusianya gitu kan. Mungkin ada saran gitu Pak atau himbauan dari BSSN, dari Bapak gitu kepada pemilik atau pengelola situs web ini khususnya pemerintahan biar nggak kertas lagi gitu, biar nggak ada pertasan lagi gitu. Ya tentunya kita sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah kita buat, standar-standar yang kita sudah keluarkan, kita berharap semua pemilik sistem elektronik itu benar-benar bertanggung jawab dan menjamin kehandalan sistemnya. Dan ini sesuai juga dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 bahwa memang itu tanggung jawab kalau kita berani membangun sebuah sistem elektronik, ya bertanggung jawablah terhadap kehandalan dan keamanannya. Dan saya kira ini sangat penting bagi semua, bukan hanya di pemerintahan, tapi siapapun penyelenggara sistem elektronik harus memiliki kesadaran tersebut. Ada risiko di situ, ya. Kalau sistemnya tidak handal dan tidak aman. Ya, misalnya saya katakan tadi dari sisi ekonomi atau perbankan misalnya, trust
itu kan sangat penting. Bisa trust hilang akibat sistem yang tidak handal atau tidak aman itu. Dan kepada masyarakat secara umum juga sampaikan supaya juga tetap menggunakan dan menerapkan panduan-panduan yang sudah kita berikan ya. Contohnya misalnya jangan menggunakan software bajakan. Ya, jangan cari kemudahannya, tapi juga harus selalu saya katakan tadi harus juga memperhatikan masalah keamanannya. Kemudian seringlah melakukan pembaruan terhadap software secara berkala, ya. Kemudian menginstal antivirus yang standar, ya. Kemudian memastikan untuk mengaktifkan autentifikasi 2 faktor untuk masuk ke dalam sistem elektronik. Ini teknis ya. Lebih jelasnya ini bisa dilihat juga di panduan yang dibuat oleh BSSN, ya. Dan mungkin juga jangan sampai lupa ya, mengunci perangkat dengan password yang kuat. Ini kan kadang-kadang passwordnya cari jalan pintas saja gitu. Ya, karena takut lupa Pak, jadi makanya mungkin lupa gitu. takut Tapi lupa. Ingat, ada resiko. Ada resiko keamanan. Jadi memang sekali lagi saya katakan, di samping ada kemudahan, hati-hati. Di balik itu ada ancaman yang bisa merugikan kita. Baik, itu tadi nggak hanya berlaku pada akun-akun pemerintahan ya Pak ya, tapi juga berlaku umum ya. Untuk pribadi gitu juga ya Pak ya. Tapi kalau BSSN sendiri juga ruang lingkupnya selain pemerintahan juga kadang suka tracking yang misalnya ada ancaman nih, misalnya menyerangnya ke personal gitu-gitu nggak sih Pak? Atau lebih mostly ke pemerintahan? Jadi begini, namanya BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara ya. Artinya apapun yang ada di negara ini sebenarnya ya tanggung jawab kita bersama tentunya, dan kita mengkoordinasikan itu, dan BSSN mengajak semua masyarakat untuk ikut serta mengamankan sistemnya. Saya katakan tadi sistem ya. Jadi saya kira pekerjaan ini atau keamanan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Baik. Terakhir Pak, singgung sedikit, ini kan kita mau pemilu nih Pak 2024 gitu ya, dari BSSN ini kan ancaman-ancaman hoax, keamanan cyber juga ya, yang kemungkinan hal-hal yang akan terjadi gitu ya, karena kita lihat pemilu juga semakin memanas gitu ya, dan semakin dekat, dan banyak cara lah intinya dari yang akan dilakukan gitu. Apakah ada antisipasi yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh BSSN berkolaborasi dengan pihak-pihak lain? Jadi untuk keamanan pertama saya menghimbau kepada kita semua masyarakat, pertama kita harus menyadari bahwa negara kita ini didirikan ya, NKRI ini didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi masing-masing negara itu punya cirinya ya. Ciri kekuatannya masing-masing. Kalau kita pusat kekuatan kita Indonesia ini ada di Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itulah ciri khas Indonesia, di mana kekuatan, kalau dalam strategi disebut itu center of gravity, bangsa Indonesia itu ada di mana? Yaitu ada di Pancasila, sila ketiga. Mungkin negara-negara lain juga punya, misalnya seperti Thailand. Pusat kekuatan negara itu ada di rajanya. Jadi selama rajanya masih kokoh di situ, ya negara itu eksis. Misalnya Jepang ada kaisarnya. Jadi kaisar itu kenapa sih harus ada? Dia menjadi center of gravity, di pusat kekuatan dari bangsa itu. Jadi masing-masing punya ciri. Tentu Cina, pusat kekuatan mereka ada di mana? Di partai komunisnya. Ya, jadi masing-masing negara punya. Demikian juga mungkin seperti Amerika itu pusat kekuatan mereka ada di demokrasinya, ya. Inggris kenapa masih harus ada ratunya, rajanya sekarang ya? Ya karena itulah pemersatunya. Pemersatu kita adalah Pancasila, sila ketiga. Nah, ketika terjadi konsentan pemilu ini kan ada tentunya melalui ruang siber itu sekarang lebih digunakan untuk mempengaruhi orang. Iya. Ya. Nah, kita berharap ya, kita menghimbau ketika mau mengajak orang atau mempengaruhi orang, jangan sampai menyentuh
atau mengorbankan persatuan. Itu. Jadi kita ini kan negara ini sudah ada nilai-nilai ya, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, nilai-nilai berbangsa dan bernegara kita yaitu Pancasila, terutama sila ketiga itu harus menjadi acuan. Kan pemilu itu kan sarana untuk ya kan, sarana. Jadi jangan kita sampai hanya karena sarananya terus kita jadi korban atau katakanlah negara ini jadi tidak maju. Ya. Jadi himbauan saya kepada masyarakat, gunakanlah hak pilih masing-masing, hak konstitusi masing-masing dengan baik, tapi ingat jangan sampai kita mengorbankan pusat kekuatan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, karena Pancasila itu juga sebagai ideologi, sebagai falsafah negara. Tapi ingat, di situ ada sila ketiga, persatuan Indonesia. Silakan masyarakat, saya rasa sekarang ini sudah sangat cerdas, terutama para pemuda ya. Generasi muda, saya kira sekarang sudah sangat mereka memahami ini karena informasi yang didapatkan kan mudah di mana-mana. Tapi itu aja titipan dari saya, jangan sampai kita ya dipecah belah di dunia siber. Kita sudah mengalami 350 tahun dijajah oleh kolonial karena mereka berhasil memecah belah kita. Jangan sampai nih Pak. Divide et impera itu kan ketika itu belum ada ruang siber loh. Jadi menyampaikan informasi itu masih sulit. Sekarang melalui ruang siber orang lebih mudah untuk dipengaruhi. Nah, ini aja dari kami, dari saya. Mari kita melaksanakan pemilu ini dengan baik ya. Tentunya titipan kita adalah jangan sampai mengorbankan pusat kekuatan bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila, terutama nilai ketiga persatuan Indonesia. Saya rasa itu himbauan kami. Terima kasih. Baik, dan jangan sampai ini melakukan serangan-serangan cyber gitu ya untuk memecah belah, menjatuhkan seseorang. Dan jadi kita itu tadi pacuannya adalah Pancasila ya Pak ya. Dan tadi juga Pak Insya menjelaskan bahwa nih pemilik akun media sosial harus lebih hati-hati lagi terhadap akunnya, kekuatannya lagi security-nya lagi ditingkatin begitu ya, jangan sampai nanti ada lagi pertasan-pertasan. Dan juga terkait dengan judi online ini kita juga pemerintah bersama BSSN juga lagi marak-maraknya, gencar-gencarnya melawan perang bersama dengan judi online. Baik, terima kasih Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian telah bergabung di One on One kali ini. Nah, pemirsa itu dia tadi One on One bersama dengan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Sampai jumpa di One on One selanjutnya. Terima kasih.